Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga malam hari ini masih tetap menjadi seorang muslim. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keislaman kita sebagai modal utama untuk selamat. Walaupun ada di antara orang-orang yang mengaku Islam, tapi kehidupan mereka di akhirat harus menjalani hukuman di neraka. Muslim tapi masuk neraka. Dan pada malam hari ini akan kita bahas siapa mereka, kelanjutan dari kajian kitab Syarhu Fadlil Islam, kitab Syarah Fadlil Islam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang telaga Rasulullah Muhammad SAW yang diberi nama Telaga Al-Kautsar, yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari kasturi, dan siapa yang meminumnya walaupun satu teguk tidak akan kehausan selama-lamanya, dan gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Dan Rasulullah SAW akan menyajikan dengan tangan beliau sendiri untuk umatnya, kecuali orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam urusan agama ini. Maka mereka ditolak, diusir dari telaga Rasulullah SAW. Dan juga dengan hadis yang kita bahas pada pertemuan lalu, kita jadi tahu bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya. Sebenarnya ada satu hadis lagi, namun isinya sama, hanya ada sedikit tambahan tentang pertanyaan para sahabat bagaimana Rasulullah membedakan mana umatnya, mana bukan, ketika beliau memanggil untuk mampir ke telaganya. Maka Rasulullah balik bertanya, kalau ada seekor kuda yang warnanya putih bersinar di antara kuda-kuda yang hitam, apakah kalian bisa membedakannya? Para sahabat menjawab, tentu bisa wahai Rasulullah. Nah, aku bisa membedakan mana umatku, mana bukan, karena bekas wudhu mereka itu bersinar. Dan itu adalah umatnya Rasulullah SAW. Ini hanya tambahan pada hadis yang kedua. Dengan hadis yang pertama ada sedikit atau bahkan secara makna ada kesamaan. Kita lanjutkan di halaman 130. Walil Bukhari, dan bagi Bukhari, hadis riwayat Bukhari, tepatnya hadis nomor 6587 dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda,
bainama ana qaimun idza zumratun hatta idza arabtuhum kharaja rajulun min baini wa bainihim. Ketika saya berdiri di hari kiamat nanti di akhirat bersama sekumpulan orang. Jadi Rasulullah berkumpul dengan rombongan dari kaum muslimin di hari kiamat nanti, sehingga aku mengenali mereka. Oh, ini adalah umatku, yaitu kaum muslimin. Lalu di antara mereka ada seorang laki-laki yang keluar memisahkan diri, dan dikatakan kepadanya, halumma, kemarilah. Ada suara memanggil, kemarilah. Maka majulah satu orang dari tengah-tengah rombongan kaum muslimin, di mana di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, fakultu aina, orang ini dipanggil mau kemana? Dia kan umat Islam, dia adalah umatku. Qala, suara itu menjawab, ilan nari wallahi, menuju neraka demi Allah. Maka Rasulullah sangat kaget, oh dia umatku, dia muslim, kenapa menuju neraka? Ya. Rasulullah bertanya, wa ma sya'nuhum, apa masalahnya mereka itu? Jadi dipanggil itu bukan satu orang, tapi disebutkan tadi dalam hadis, awalnya satu orang dipanggil, dua orang, tiga orang, terus dipanggil satu persatu. Ya. Makanya Rasulullah ketika itu bertanya, masya'nuhum, apa masalah mereka? Hum di sini mereka berarti jamak. Dijawab, innahum murtaddu ba'daka ala adbarihim al-qahqara thumma idza zumratun fadzakara mislahu qala fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Maka Rasulullah ketika bertanya, itu umatku, itu kaum muslimin, kenapa mereka menuju neraka? Apa masalahnya? Dijawab, sesungguhnya mereka murtad setelah sepeninggalanmu wahai Muhammad. Ya. Kemudian dari rombongan itu tersisa sedikit dan Rasulullah bersabda, maka tidaklah diperlihatkan kepadaku sisa dari mereka kecuali hanyalah seperti perumpamaannya unta-unta yang kurus. Maksudnya begini Bapak Ibu, ini perumpamaan. Kalau ada pasar binatang ya, pasar hewan seperti sapi, kambing. Dicontohkan di sini orang jualan unta, misalkan jualannya 100 ekor dan jualannya laris sekali, maka yang tersisa hanyalah beberapa ekor unta yang sangat kurus karena pembelinya tidak minat. Jadi dari umat Islam tadi satu rombongan besar dipanggilin satu persatu menuju neraka, tersisa sedikit seperti unta yang tidak laku. Hanya gambaran, hanya analogi begitu. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian, ini benar-benar perkara penting yang harus kita perhatikan. Dan dalam konsep Islam, agama Islam ini agama yang fair, yang jujur. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka seluruhnya masuk surga, walaupun harus ada yang masuk neraka hanya beberapa hari. Itu konsep agama Yahudi. Mereka mengatakan kami ini adalah kekasih-kekasih Allah. Kami ini adalah ahibbah. Kami ini hamba-hamba kesayangan. Kami semuanya masuk surga. Kalaupun masuk neraka hanya beberapa hari, kata orang-orang Yahudi. Ya. Mereka mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kami masuk neraka hanya beberapa hari, terutama hari-hari di mana kami melanggar ya, perintah Allah. Ketika Allah perintahkan untuk beribadah di hari Sabtu, kami nangkap ikan, kami
malah sibuk dengan urusan dunia. Nah, itu beberapa hari itulah hukuman kami di neraka gara-gara perbuatan itu. Selebihnya aman, kami masuk surga. Kami kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba yang disayangi Allah pasti masuk surga. Itu konsep agama Yahudi. Sedangkan orang-orang Nasrani, mereka memiliki konsep dan meyakini karena Yesus Kristus sudah menebus kesalahan manusia, maka siapa yang mengikuti jalannya Yesus Kristus dalam arti agama Nasrani, agama Kristen, siapa yang masuk agama Kristen maka sudah ditebus dosanya dan pasti masuk surga. Kalau Yahudi masuk surga hanya beberapa hari lah di neraka. Kalau Nasrani lebih hebat lagi, kata mereka, kami ini sudah ditebus, mau dosa sebanyak apapun selesai. Bahkan kalau mereka melakukan dosa-dosa besar, mereka cukup datang ke bilik pengakuan dosa. Di situ ada infak, semacam infak begitu. Ngomong, menyebutkan dosa-dosanya kepada pendeta. Saya melakukan kesalahan, saya telah berzina, saya telah ini. Kalau sudah pengakuan seperti itu, kemudian ada semacam bayaran atau semacam infak kalau dalam Islam, maka bersih dosanya. Sedangkan dalam konsep ajaran Islam, ya betul, orang yang bersyahadat, bertauhid itu modal utama masuk surga. Tapi ada di antara orang-orang Islam yang pendosa, ahli maksiat, yang mana dosanya lebih banyak daripada amal baiknya, dia mampir ke neraka. Dan ada pula yang dibahas dalam hadis ini adalah orang yang dianggap sudah keluar dari Islam, batal Islamnya. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang disebutkan dalam hadis itu, ketika Rasul bertanya apa masalah mereka sampai masuk neraka, kan mereka muslim. Lalu dijawab, mereka murtad sepeninggalanmu wahai Rasulullah. Maka murtad itu ada dua model. Yang pertama, orang ini secara terang-terangan mengaku saya keluar dari Islam, saya masuk agama Nasrani, saya masuk Yahudi, saya jadi Hindu, Buddha dan seterusnya. Dia keluar dari Islam secara terang-terangan, walaupun tidak harus ada resmi pernyataan, tapi dia keluar dari Islam menjadi penganut agama lain, ini murtad. Tapi yang sangat mengkhawatirkan adalah dia masih mengaku muslim, penampilannya muslim, amalannya juga amalan Islam, tapi Islamnya batal. Kalau batal itu dianggap sah napa tidak, Pak? Apa bedanya, Pak? Orang yang tidak berwudu dengan berwudu terus batal, posisinya sama napa boten, Pak? Apakah boleh orang sudah berwudu terus batal lalu sholat, sah napa boten sholatnya? Boten. Artinya tidak dianggap wudunya tadi. Orang yang tidak wudu sama sekali dengan orang yang berwudu lalu batal, secara status sama-sama tidak punya wudu, istilahnya sama-sama tidak punya wudu. Dia mengaku muslim, dia beragama Islam, tapi batal Islamnya. Apakah dianggap sebagai muslim atau tidak? Sama dengan kasusnya wudu, tidak teranggap keislamannya. Ada orang tidak puasa dengan orang berpuasa, tapi jam 10 pagi dia membatalkan puasanya. Posisinya sama-sama berpuasa apa tidak berpuasa? Tidak berpuasa. Oke. Contoh lagi, orang yang belum pernah menikah, single, dengan orang yang menikah lalu cerai, sama-sama atau beda, Pak? Ini belum nikah sama sekali, bujangan. Ini nikah, cerai, sama atau beda, Pak? Kalau yang ini belum tentu, karena kalau istrinya 4, cerai 1, tinggal 3, Pak. Jangan kejebak ya, Pak. Kecuali diceraikan 4-4-nya ya. Tapi intinya sama seperti seseorang yang tidak sholat dengan sholat lalu batal.
Orang yang tidak wudu dengan wudu lalu batal, itu sama. Orang yang tidak puasa dengan berpuasa tapi batal, sama-sama tidak puasanya. Orang yang tidak masuk Islam dengan berislam tapi batal, sama. Nah, ini yang ngeri sekali Bapak Ibu. Muslim tapi dia membatalkan keislamannya, sehingga nanti awalnya rombongannya rombongan umat Rasulullah, di situ juga ada Rasulullah, tapi dipanggil satu persatu karena murtad setelah peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan dulu syarahnya, namun sebenarnya barusan sudah dijelaskan secara global. Hadza mislul hadis, hadza mislul hadis, hadza mislul hadis sabiqi annahu sallallahu alaihi wasallam yakunu fi khalqin katsirin yaumal qiyamah summa yunadawna ilan nar min indi Rasul sallallahu alaihi wasallam fayas'alu ar-rasulu limadza qalu innahum la yazaluna murtaddina min ba'dik. Ini mirip dengan hadis sebelumnya terkait orang-orang yang sebenarnya umat Rasulullah tapi dibedakan tidak boleh minum di telaganya Rasulullah karena mereka melakukan kebid'ahan. Walaupun tidak selalu bid'ah itu menyebabkan orang murtad, tergantung kebid'ahannya seperti apa, perkara barunya seperti apa. Kalau perkara barunya itu termasuk bagian dari syirik, kekufuran, ya jelas keluar dari Islam. Tapi tidak semua bid'ah menyebabkan orang keluar dari Islam. Namun dalam hadis ini disebutkan secara jelas mereka murtad. Dan mereka itu awalnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu rombongan. Hadza fihi anna man irtakaba naqidan min nawaqidil Islam fa innahu sayalqa hadzal masir illa idza taba ila Allah qabla al-mauti fa hadza mimma yu'akkidu 'ala al-insani an ya'rifa nawaqidal islami wa yatajannabaha li alla yakuna ma'a haula'in nas yaumal qiyamati wa huwa yaz'umu annahu muslim. Ini menjadi dalil bahwasanya siapa yang melakukan perkara yang membatalkan keislaman, siapa yang melakukan salah satu dari perkara yang membatalkan keislaman, apalagi lebih dari satu, maka mereka akan dilemparkan ke tempat kembalinya yaitu neraka, kecuali mereka yang bertaubat kepada Allah sebelum kematiannya. Maka ini juga menjadi dalil bahwasanya setiap orang harus benar-benar bersungguh-sungguh mengetahui apa saja pembatal keislaman dan menjauhinya, karena orang-orang tersebut menganggap diri mereka muslim tapi pada hari kiamat dipanggil dan dikirim ke neraka. Kan ini sangat ngeri dan sayang sekali. Kalau orang kafir non muslim jelas, tapi ini dia merasa muslim, ya, yaz'umu annahu muslim, mereka mengira mereka ini muslim tapi ternyata endingnya masuk neraka. Kenapa? Karena mereka melakukan salah satu perbuatan atau lebih dari satu perbuatan yang termasuk pembatal-pembatal keislaman sehingga Islamnya batal. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fahadza fihi anna man irtadda an dinil islami fa innahu yakunu min ahli nar walau kana fi awali amrihi min hadhil ummah. Qala Allah ta'ala wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka di dalam hadis ini ada dalil pula, siapa yang murtad keluar dari Islam maka dia termasuk ahli nar, ahli neraka.
walaupun di awalnya dia adalah seorang muslim termasuk umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Al-Baqarah 217. Allah berfirman, dan siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, dari agama Islam, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka amal-amal mereka di dunia dan di akhirat dihapus. Dia muslim di awalnya, dia melakukan ibadah, amal saleh, tapi murtad, maka seluruh amalnya didel, nol, habis semuanya. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penghuni neraka, mereka sesat di dalamnya. Lidzalika yajibu alaina an na'rifa ma hiya anwa'ur riddah wa ma hiya nawaqidul Islam hatta natajannabaha, wa aktsarun nasi hamalun la yadruna wa la ya'rifuna nawaqidul Islam wa yaqauna fiha wa hum la yadurun wa hum la yadruna bisababil jahli alladzi la yu'dzaruna fi. Jadi oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengetahui apa itu jenis-jenis perbuatan yang menyebabkan kita murtad dan apa saja pembatal-pembatal keislaman. Wajib mengetahui penyebab seseorang murtad dan wajib mengetahui pembatal-pembatal keislaman sehingga kita bisa menghindarinya. Dan mayoritas kaum muslimin, kebanyakan mereka tidak tahu, tidak mengenali pembatal keislaman sehingga mereka terjatuh ke dalamnya dan mereka tidak mengetahuinya. Hal ini disebabkan karena kebodohan dalam urusan agama. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tidak boleh mengatakan seseorang secara spesifik dengan mengatakan kamu fulan pasti masuk surga. Ini tidak boleh. Atau mengatakan kepada seseorang kamu wahai fulan pasti jadi penghuni neraka. Ini tidak boleh. Kecuali ada dalil. Kalau menyebutkan individu si A, si B, si C masuk surga, si A, si B, si C masuk neraka, tidak boleh. Ya, walaupun penampakannya orang ini kayaknya masuk surga, tapi belum tentu. Hanya Rasulullah pernah mengingatkan para sahabat dalam sebuah peristiwa perang. Para sahabat itu melihat ada seseorang yang berperang dengan hebat, pemberani. Ya. Kemudian para sahabat menyimpulkan, wah dia pasti menjadi ahli surga. Kata Rasulullah, tidak boleh kamu mengatakan begitu. Lihat dulu. Ternyata orang ini dalam perang itu terluka parah. Kemudian dia nggak kuat nahan sakit, lalu dia bunuh diri. Nah, kemudian para sahabat menyadari, oh nggak boleh ya menyatakan, memastikan seseorang masuk surga. Begitu pula mengatakan, wah si A ini kamu pasti masuk neraka. Allah marah dengan perkataan orang seperti itu yang memvonis orang lain secara spesifik, individunya disebut kamu pasti masuk neraka. Allah marah dan mengatakan kamu mendahului takdirku, kamu sok tahu. Boleh jadi orang ini taubat, sadar, dan aku memaafkannya. Nah, jadi nggak boleh Pak kita mengkafir-kafirkan orang secara khusus, kelompok ataupun orang per orang. Oh kelompok itu pasti kafir, oh kelompok ini atau orang ini kafir, kecuali ada dalil. Kalau dalam Al-Quran atau dalam hadis disebutkan si fulan pasti masuk surga, kita meyakininya 100%. Rasulullah menyebutkan 10 orang dan disebutkan nama-nama mereka,
calon-calon penghuni surga, maka kita yakin mereka pasti masuk surga. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain sampai 10. Disebutkan oleh Rasulullah nama-nama mereka pasti masuk surga. Dan kita meyakini Bilal bin Rabah juga masuk surga. Karena Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar sandalmu di surga. Amalan apa yang sudah kamu lakukan?" "Oh, saya itu setiap selesai wudu, saya sholat 2 rakaat." Maka yang didengar Rasulullah sandalnya, bukan berarti cuma sandalnya saja yang masuk surga. Maksudnya sama orangnya. Begitu pula seorang wanita hitam yang datang kepada Rasulullah minta didoakan Rasulullah agar penyakitnya, yaitu sakitnya epilepsi, disembuhkan. "Ya Rasulullah, saya ini punya penyakit epilepsi, ya. Doakan kepada Allah agar saya sembuh." Kata Rasulullah, "Kamu saya beri pilihan. Saya doakan supaya sembuh, Allah akan menyembuhkan. Atau kata Rasulullah, in sobarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu pasti masuk surga." Maka kata wanita ini, asbiru, saya pilih tetap sakit dan sabar. Maka orang ini ada jaminan masuk surga secara individu, pribadi, personal. Nah, kalau ada dalil, kita pasti meyakini 100% orang-orang itu masuk surga. Begitu pula ahli neraka. Fir'aun, ya, jelas disebutkan dalam Al-Quran, dia adalah calon penghuni neraka. Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Bukankah kita telah membaca firman Allah, "Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron," dia akan masuk ke dalam api neraka, ya. Apa Pak? Sayasla naron la talahab. Nah, jadi kalau mengatakan si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, ini tidak boleh kecuali ada dalilnya. Tetapi yang kita dibolehkan adalah mengatakan kalau ada orang melakukan perbuatan ini, dia akan masuk surga. Kalau ada orang melakukan ini, dia masuk neraka. Tapi kalau mengatakan orangnya, karena kita tidak tahu akhir kehidupannya. Kita ketemu orang, dia seorang yang Nasrani misalkan, "Wah, kamu pasti masuk neraka." Belum tentu setelah berpisah dengan kita dia masuk Islam. Tapi kalau kita katakan, kalau kamu memeluk agama Nasrani itu adalah menyebabkan kamu masuk neraka. Nah, itu benar. Termasuk kita mengatakan seseorang melakukan sesuatu yang membatalkan keislaman, lalu kita katakan Islammu batal dengan perbuatan itu. Dan itu menyebabkan karena perbuatan itu kamu masuk neraka loh. Yang kita vonis perbuatannya, bukan memastikan orangnya. Kalau kamu berzina dan kamu tidak taubat, ya, kemudian dengan zina itu kamu akan jadi penghuni neraka, dan seterusnya. Kita sebutkan amalan. Nah, cuman sayangnya banyak orang yang kebakaran jenggot saat kita mengatakan ini perbuatan syirik, ini bid'ah, ini khurafat, ini takhayul, ini perbuatan ini menyebabkan masuk neraka. Mereka merasanya kita nuduh telah kafir dan disebut ahli neraka. Mereka merasa kita memponis mereka masuk menjadi penghuni neraka. Padahal yang kita jelaskan perbuatannya, dan itu bukan perkataan kita, perkataan Allah dan Rasulnya. Sampai mereka tidak terima, wah ini panitia suwarga iki sing ngomong iki, ngafir no wong. Ya, nyesat no wong. Yang kita kafirkan, yang kita sesatkan perbuatannya, keyakinannya, ucapannya. Adapun orang-orangnya kita tidak tahu nasib akhirnya bagaimana. Tapi mereka ketika didakwahi, diajak kepada yang benar, dijelaskan kesesatannya, maka spontan mengatakan swarga mbahmu. Ya Allah, kita itu sayang kepada mereka, ya.
Kita tidak pernah kamu itu calon penghuni neraka, tidak. Kita mengatakan perbuatan jenengan itu menyebabkan masuk neraka loh, tinggalkan. Nah, jadi boleh, bahkan harus kita mengatakan bahwa perbuatan ini menyebabkan masuk surga, perbuatan ini menyebabkan masuk neraka, harus dijelaskan. Bahkan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza fa'altumuhu, atau dullani atau akhbirni ala amalin yudkhiluni al jannah wa yubaiduni anin nar. Beritahukan kepada saya amalan apa yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Bertanya amalan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita boleh mengatakan kepada sesama muslim kalau jenengan melakukan salah satu perkara atau lebih dari satu perkara yang menyebabkan murtad, yang membatalkan keislaman, maka sampean dikhawatirkan masuk neraka dengan perbuatan itu. Dalilnya tadi Rasulullah bersama umatnya satu rombongan dipanggil satu persatu sampai tersisa sangat sedikit seperti unta yang tidak laku gitu gambarannya. Kenapa mereka dipanggil lalu diantar ke neraka? Mereka muslim tapi tidak menyadari dan mengetahui, tidak mau belajar, sehingga mereka jatuh dalam perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Di sini tidak dibahas apa saja pembatal keislaman, namun saya sebutkan secara global. Di antaranya min nawaqidil Islam, termasuk pembatal-pembatal Islam. Yang pertama asyirku, syirik. Yang dimaksud adalah syirik besar. Kalau syirik kecil tetap dia muslim tapi dosanya dosa besar. Orang menyekutukan Allah, memalingkan ibadahnya kepada selain Allah, atau membuat tandingan bagi Allah, maka dia syirik besar. Dia meminta kepada selain Allah, dia berkorban untuk selain Allah, maka dia syirik besar. Karena itu ibadah yang dialihkan kepada selain Allah. Tapi kalau syirik kecil yaitu riya, dia tetap muslim, tapi amalannya yang ada riyanya ditolak. Tapi dia tetap sebagai muslim. Tapi yang dimaksud di sini adalah syirkul akbar, syirik besar. Ini membatalkan keislaman. Yang kedua murtad, dalam arti murtad yang tadi terang-terangan dia keluar dari agama Islam lalu memeluk agama lain. Yang ketiga termasuk membatalkan keislaman adalah tidak mengkafirkan orang-orang kafir. Kita tidak kafir, tapi mengatakan oh orang Nasrani, orang Yahudi, Hindu, Buddha itu tidak kafir, mereka juga akan masuk surga. Tidak mengkafirkan orang kafir adalah pembatal keislaman. Hati-hati dengan akidah orang-orang liberalis, kaum liberalis. Seperti di Indonesia ada JIL atau JIL, jaringan iblis laknatullah. Saya kasar saja karena memang mereka mengatakan bahwa bukan hanya Islam yang benar, yang lain juga benar. Kalau mau masuk surga nggak harus lewat Islam. Padahal orang-orang lain, orang Kristen, orang Yahudi mengatakan kalau ingin masuk surga harus masuk agama kami. Tuh, orang-orang yang di luar Kristen itu domba-domba yang tersesat loh, harus masuk agama Nasrani kalau masuk surga. Tapi ada orang mengaku cendekiawan muslim, profesor lagi, doktor lagi, mengatakan nggak apa-apa, nggak jadi muslim tetap masuk surga. Daripada gitu dia sekalian saja keluar gitu. Kalau memang mengatakan agama lain juga bisa masuk surga, kenapa dia ngaku-ngaku muslim? Sama-sama. Cari aja agama yang tidak usah puasa, tidak usah ibadah haji, tidak usah sodako, toh juga masuk surga. Ya. Jadi mereka dirusak otaknya, akalnya, sehingga merusak kaum muslimin. Tujuannya apa? Pendangkalan akidah. Kalau orang-orang Islam meyakini agama lain juga benar, maka lepas dia, sebentar lagi lepas. Maka tidak mengkafirkan orang kafir itu adalah membatalkan keislaman. Allah sudah nyata mengatakan
laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh benar-benar telah kafir orang yang mengatakan bahwa Yesus itu putranya Allah. Allah sendiri mengatakan kafir kok, kamu mengatakan gak apa-apa. Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab, siapa Pak? Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang musyrik, mereka adalah penghuni neraka kekal selama-lamanya. Mereka seburuk-buruk makhluk. Lalu ada orang mengatakan mereka masuk surga kok, Allah mengatakan masuk neraka. Maka orang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, walaupun dia sendiri tidak kafir, tapi karena tidak mengkafirkan orang yang Allah dan Rasulnya kafirkan, batal keislamannya. Yang keempat, siapa yang batal keislamannya? Orang yang meyakini kebenaran hukum togut. Togut itu ma'ubida min dunillah, sesembahan selain Allah. Atau orang meyakini bahwa aturan dan hukum selain Allah itu benar. Meyakini dengan terpaksa mengikuti beda ya Pak. Kita kan inginnya menerapkan syariat Islam secara kafah, tapi saat ini belum punya kemampuan. Hanya sebagian besar memang sudah. Hukum Islam itu luas. Hanya ada bagian-bagian dari hukum Islam yang tidak bisa diterapkan. Kalau kita paksa terapkan, jenengan ditangkap. Coba kalau ada orang zina, sampean dan saya rajam orang itu, kira-kira diproses nggak Pak? Oh orang ini membunuh, ini dikisah saya, hal-hal seperti ini kita tidak bisa melaksanakannya. Tapi bukan berarti kita tidak suka dengan aturan Islam. Bukan berarti kita meyakini yang benar itu yang bukan yang Islam, yang dibuat oleh manusia. Siapa yang meyakini kebenaran hukum togut, dia batal keislamannya. Jadi bedakan antara orang yang terpaksa tidak bisa menerapkan hukum Islam dengan orang yang memang suka dengan hukum selain Islam dan dia menyatakan itu yang benar, kata mereka. Kemudian yang kelima, pembatal Islam itu diantaranya membenci sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun dia mengamalkannya. Rasulullah mengatakan man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukanlah golonganku. Ya. Walaupun dia mengamalkan tapi dalam keyakinan tidak suka. Sunnah di sini yaitu artinya cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak suka. Itu perkara yang membatalkan keislaman. Yang keenam, mengolok-olok agama Islam. Menistakan, melecehkan agama Islam, termasuk menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah. Ini namanya mengolok-olok agama. Hati-hati Pak ya. Kalau itu ada dalilnya, lalu ada orang mengamalkan, jangan kita olok-olok. Wanita berukut diolok-olok, mesti sing berukut iki gundul iki. Nah, itu namanya mengolok-olok, tidak boleh. Hati-hati. Walaupun niatnya bercanda, tidak boleh. Allah menyatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum." Katakan wahai Muhammad, apakah dengan Allah, kitab suci Al-Qur'an, Rasulnya kamu itu mengolok-olok? Kalian bersenda gurau, bercanda dengan Allah, Al-Qur'an, Rasulullah. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kafir setelah keimanan, kamu murtad. Ya. Yang keenam, mengolok-olok agama. Yang ketujuh, sihir. Jumhur ulama menyatakan orang yang mempraktekkan sihir, yang belajar sihir, hukumnya kafir. Ada pengecualian, pendapatnya Imam Syafi'i. Beliau merinci, kalau sihirnya dia dapatkan dengan perbuatan yang tidak sampai kufur, maka tidak sampai kafir. Ini pendapat Imam Syafi'i. Karena orang untuk bisa
punya ilmu sihir harus ada ritual, ada lelaku, ada amalan. Kalau amalannya tidak sampai membuat dia kafir, maka sihirnya tidak membuat dia kafir, kata Imam Syafi'i. Tapi pendapat jumhur mayoritas ulama, pokoknya sihir kafir. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma kafara Sulaimanu walakinnas syayatina kafaru yu'allimuna an-nasas sihr. Nabi Sulaiman itu tidak kafir, yang kafir itu setan karena dia mengajarkan sihir. Kafir karena mengajarkan sihir, mempraktekkan sihir. Yang kedelapan termasuk membatalkan keislaman adalah menolong orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Jelas-jelas kafir, musuh Islam, dibantu untuk menyerang kaum muslimin. Haram hukumnya membantu Israel karena mereka menyerang Palestina. Ya. Haram membantu Amerika kalau Amerika menyerang negeri-negeri Muslim. Bagaimana dengan Iran? Nah, bahasnya beda lagi. Iran ya berakidah Syiah Imamiyah mayoritas, dan para ulama mayoritas mengkafirkan Syiah Imamiyah. Jadi minimal itu Amerika Israel memerangi Syiah sesama orang kafirnya. Syiah bila itu urusannya mereka sendiri. Wah ini kan Muslim juga, ya tergantung Syiahnya Syiah yang mana, harus dirinci makanya. Karena tidak semua Syiah dinyatakan kafir. Syiah itu pecahannya sangat banyak. Ada Syiah Gulat, ada Syiah Imamiyah atau Isna Asyariyah, Syiah Rafidhah sama, Syiah ya Hausiyah, Nusairiyah, Syiah Zaidiyah dan seterusnya. Di mana tingkat kesesatannya berbeda-beda. Tapi para ulama diantaranya Imam Bukhari, Syiah yang mengkafir-kafirkan para sahabat, mereka adalah Syiah yang kafir. Jadi harus dirinci dulu kalau masalah ini yang jadi perdebatan. Tapi kalau nyata-nyata musuh-musuh Islam sedang memerangi kaum muslimin, kita bantu musuh Islam, kita ikut batal keislamannya. Kemudian yang kesembilan, meyakini bolehnya seseorang keluar dari syariat Islam. Oh, gak apa-apa orang itu keluar dari syariat Islam, kita mengatakan boleh, itu membatalkan keislaman. Yang ke-10 termasuk perkara yang membatalkan keislaman adalah al-i'rad, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, tidak ngereken sama sekali. Ini adalah bentuk perkara yang membatalkan keislaman. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kesimpulannya nanti pada hari kiamat Rasulullah akan bersama satu rombongan kaum muslimin. Tapi di antara mereka ada yang dipanggil dan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika Rasulullah penasaran siapa mereka, mereka adalah orang yang murtad sepeninggalan Nabi SAW. Dan murtad itu bisa jadi secara jelas dia keluar dari Islam, atau dia Muslim tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman. Seperti yang saya sebutkan tadi, sebagiannya di antara perkara yang membatalkan keislaman. Dan yang terakhir, bahwa hadis tadi juga sebagai dalil bahwa Rasulullah bertanya kenapa mereka itu masuk neraka. Itu menunjukkan beliau pun setelah meninggal tidak tahu perbuatan mereka. Kalau Rasulullah tahu mereka murtad, pasti Rasulullah tidak perlu bertanya. Oh, mereka itu memang waktu saya meninggal saya tahu mereka itu murtad. Ini senada dengan hadis sebelumnya tentang telaga. Rasulullah ketika protes, kenapa mereka tidak boleh minum? Kenapa mereka diusir? Karena mereka melakukan perkara-perkara baru sepeninggalan kamu dan kamu tidak tahu. Itu artinya Rasulullah setelah wafat beliau tidak tahu menahu urusan dunia ini. Ya, jangan sampai kita meyakini Rasulullah masih memperhatikan kita dan tahu betul detailnya tentang kehidupan kita. Beliau sudah wafat, sudah di alam barzah, tidak ada urusan dengan dunia dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dunia. Ya, demikian Bapak Ibu jamaah sekalian
karena waktunya sudah Isya. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan mungkin nanti di luar forum. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.